Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Salam jiwa. Salam jiwa. Oke. Teater Geni. Uru. Jos. Semangat sekali penonton bayaran kita. Bayar. Oke, bertemu lagi, kembali lagi di acara channel YouTube Teater Geni, bincang-bincang. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Tamu. Oke, langsung saja mungkin saya akan perkenalkan. Namanya adalah Aziz Al-Awalia. Halo semua. Tuh sering biasanya saya pribadi manggil Ang Aziz. Beliau adalah salah satu seniman di Cirebon. Seniman muda di Cirebon dan menggiat dalam dunia teateran. Berangkat dari teateran. Oke. Selamat datang Ang Aziz. Selamat datang. Gimana kabarnya Ang Aziz? Alhamdulillah baik. Kamu rasa tuan rumah. Biasanya saya loh yang nanya-nanya tuh. Oh iya. Sekarang gantian dulu. Oh iya, sekarang gantian ya. Sekarang jadi tamu ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang sama salah satu pendiri atau penggagas di Teater Geni Institut Agama Islam Cirebon. Oke, banyak asap. Mulai kita akan bertanya Ang Aziz. Dari pertama mungkin lebih ke awal Teater Geni itu berdiri itu kan Ang Aziz juga termasuk salah satu di dalamnya. Itu yang membuat Ang Aziz itu yakin dan yakin untuk mendirikan Teater Geni di kampus Institut Agama Islam Cirebon. Itu apa Ang Aziz? Langsung nembak. Dor. Yang membuat saya yakin karena Tuhan saya itu Gusti Allah, jadi saya yakin. Enggak, artinya gini. Awalnya kan karena memang malah saya tidak ada keinginan untuk mendirikan UKM teater, karena pengen saya lempeng-lempeng aja lah, kuliah, belajar, bikin makalah, presentasi, diskusi, pulang. Banyak gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja, cuman ada memang teman-teman Sahrul ngajak untuk bikin Teater Geni. Saya kan nggak serta-merta langsung mendirikan Teater Geni. Jadi ada beberapa orang-orang senior saya atau guru-guru saya ajak diskusi gimana dan lain sebagainya. Salah satunya kan pihak kampus juga saya ajak ngobrol gimana. Oke, berdiri pada 1 November 2019. 19 ya? Iya, 1 November 2019. Pun itu kan tidak karena eksistensi keberadaan Teater Geni itu bisa diakui dengan sebuah karya yang berbentuk visual, audio atau ya pertunjukan lah. Iya. Maka saya harus memang Teater Geni khusus teman-teman Teater Geni memang harus bikin sebuah pertunjukan gitu loh. Kalau bicara yakin atau tidak yakin, kayak saya yakinnya karena teman-teman punya kemauan gitu loh. Iya. Tidak hanya saya yang punya kemauan, tapi teman-teman pun punya kemauan untuk ayo kita bikin pementasan teater gitu loh. Lakon tak seperti Sepasa Merpati itu di produksi pertama. Karena teater itu tidak bisa kalau sendirian itu. Kalau cuma hanya sebatas Aziz Stok nggak bisa. Jadi memang harus butuh Muarif, butuh Sarul, butuh yang lainnya juga karena teamwork. Iya. Pendekatan kerja teamwork. Ya kebayang misalkan saya sendiri sutradara dewek, bikin naskah dewek, pemain dewek, penonton dewek, kayak wong edan banget. Artinya ya memang butuh support juga dari teman-teman juga, dan yang membuat saya yakin itu, dan yang membuat saya lebih yakin lagi bahwa
saya pasrah saja, proses saja. Saya tidak apa ya, saya tidak percaya sama orang-orang yang punya kemampuan gitu loh. Saya tidak percaya. Yang saya percaya, yang saya yakini orang-orang yang mempunyai kemauan. Kemauan bukan kemampuan ya. Orang punya kemampuan belum tentu kok mau gitu loh. Iya, berarti kalau kemampuan itu sebenarnya bisa diasah ya dari kita sendiri tuh. Iya bisa diasah karena tidak ada yang memang kemampuan dari secara alami. Oh ini punya bakatnya ini bagus. Tapi ada memang kemampuan yang diasah, diolah, dilatih gitu loh. Nah kemampuan teater itu dilatih. Orang kayak gimana pun ketika proses teater dan mau, insya Allah bisa kan gitu. Iya. Artinya memang saya tidak mempercayai orang-orang yang punya kemampuan, saya tidak percaya itu. Saya yang saya yakini orang-orang yang punya kemauan gitu, keinginan. Jadi misalkan kita proses organisasi apapun itu, oh saya jaraknya jauh, oh saya nggak percaya. Ternyata yang membuat jarak kita jauh dan dekat itu kemauan kita. Kan gitu. Wong salah satu anggota teater geni itu ada yang dari jauh ketika latihannya datang, tapi yang dekat ketika tidak punya kemauan susah. Artinya saya bullshit ketika ada orang saya jauh, saya nggak ada modal, mau atau enggak gitu loh. Kalau mau semua itu ada jalan gitu. Berarti yang kita tahu ya, termasuk Kang Ajis, kampus kita itu Institut Agama Islam Cirebon itu menarik karena di dalamnya itu kampus kita itu kan nggak seperti kampus-kampus misalkan YIN gitu kan. Kampus kita mahasiswanya itu kebanyakan sudah bekerja gitu kan. Itu yang menarik buat saya mau tanyakan ke Kang Ajis gitu. Kok apa ya? Tadi emang kemauan ya, kita berkemauan, keinginan. Cuman kan tantangan dari kita sendiri oke lah, tadi ada beberapa mahasiswa dari IAIC itu seperti pengen proses di teater, makanya tadi sempat disinggung juga. Aslinya Kang Ajis tuh nggak mau bukan nggak mau sih, jadi pengen tuh kuliah ya udah lempeng gitu ya. Cuman ada bisikan-bisikan seton. Ada bisikan yang akhirnya yang tadinya udah niatnya itu mau lempeng, akhirnya karena ada ajakan kemauan dari teman-teman dan temannya itu ya benar-benar kemauan ada, dan pada saat itu juga didukung oleh beberapa orang juga ya. Itu sehingga Kang Ajis juga berani untuk mendirikan teater geni di Institut Agama Islam Cirebon. Cuman yang ingin saya tanyakan itu yang masalah tadi memang masalah kemauan ya. Jadi memang ada sih mahasiswa beberapa yang ingin mendalami di dunia teater gitu. Cuman kendalanya itu kerja gitu. Ada juga yang ada yang sudah menikah waktu itu. Cuman karena mungkin dia ada keinginan. Nah itu menurut Kang Ajis itu yang seperti itu gimana dari kampus kita itu? Iya, kampus IAIC sebenarnya sama juga dengan kampus lain di mana mahasiswa juga kan ada yang bekerja juga, ya dan lain sebagainya gitu loh. Dan karena memang kampus IAIC pun lebih ketara kebanyakan mahasiswanya bekerja gitu loh. Yang tadi saya awal bilang, saya tidak percaya dia punya kesibukan yang paling sibuk sekalipun, saya tidak percaya. Kalau mereka mau, kalau dianya mau, saya yakin bisa. Di keanggotaan teater geni itu kan banyak yang bekerja, ente juga kan bekerja. Ya, saya bekerja. Tapi kan di produksi pertama alhamdulillah lancar. Bisa ikut sampai selesai proses. Beberapa teman-teman pun juga sama mengalami hal seperti itu. Artinya ini kan lagi-lagi bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah tekad, masalah niat kita untuk mengikuti sebuah proses organisasi. Ini kan yang kadang banyak orang-orang terjebak gitu loh. Saya mau ikutan UKM ini, ternyata begini. Ya terjebak, akhirnya nyesel. Yang ciri-cirinya orang goblok itu kan banyak nyeselnya gitu. Wah ini ternyata begini. Iya, artinya kan wah ini orang nih nggak sadar gitu loh, nggak sadar masuk organisasi pada plung-plung aja.
Padahal secara usia sudah pada dewasa, artinya sudah bisa mempertimbangkan hal-hal ini dan lain sebagainya. Makanya di awal bilang saya tidak percaya orang yang punya pekerjaan itu walaupun dia mau tapi berbenturan dengan kerjaan. Saya nggak percaya dengan yang seperti itu. Saya lebih percaya kepada orang ini nggak punya kemauan, selesai gitu loh. Artinya sesibuk apapun ya masih bisa kita kompromi dengan kesibukan itu. Kalau ia punya kemauan, misalkan Anda kan kerja, ketika proses kan sering kompromi. Iya. Mau latihan kapan? Yang lebih sering kesepakatan kita kan dibikin bareng-bareng. Mau latihan kapan? Saya ini. Oke, itu kompromi. Bentuk-bentuk dari kompromi. Oke, deal gitu. Artinya bukan saya latihan hari ini enggak. Saya kembalikan lagi ke teman-teman karena memang teman-teman pun punya kesibukan dan saya punya kesibukan. Catatan saya yang penting jangan pagi gitu loh. Iya. Saya sering jangan pagi. Ya, oke, jangan pagi, akhirnya kan sore. Makanya teater geni kebanyakan proses, kebanyakan latihan itu sore. Karena ngambil kita pun ingat bahwa teman-teman punya kerjaan juga gitu loh. Nah, yang kita tidak mau itu adalah menanggung resiko badan kita lelah, buang-buang waktu. Itu yang sebenarnya kita itu akhirnya menghambat, saya hanya kerja, saya hanya ini. Wah, itu hanya apologi aja, alasan-alasan yang saya pikir udah klasik lah. Dari tahun zaman jahiliyah juga saya pikir sudah seperti itu. Iya. Akhirnya ketika saya proses ketika saya memulai sebuah proses kru termasuk saya, khususnya saya ya ngelempengin dulu niat gitu loh, Artinya ngelempengin niat itu jangan sampai godaan sedikit chaos gitu loh, menyimpang dan lain sebagainya. Makanya saya sebelum saya proses itu kan produksi pertama dan insya Allah sekarang mau produksi kedua itu kan saya butuh kontemplasi, melakukan perenungan. Wah, ini apa nih gitu, agar niat saya itu full gitu. Niat saya full, tidak tergoda dengan yang lain. Saya nggak percaya dalam kesibukan apa, nggak percaya. Ya kalau ada kemauan juga sesibuk apapun juga pasti bisa gitu ya. Bisa. Ada jalan gitu ya. Tapi gini Ang Ajis kan berangkat berangkat ke dunia teater ini dari MI ya. MI itu saya hanya ikut-ikutan aja, enggak hanya mentas drama saja. Kan ke MI, SMA, kampus juga kan ya. Nah, mengenai proses, sempat tadi disampaikan bahwasanya proses di IAIC itu ketika produksi pertama, itu ketika untuk masalah latihan ke depan itu kita kompromikan bareng-bareng. Bisanya kapan, ininya kapan untuk latihan, karena melihat mahasiswa-mahasiswa ada punya kesibukan, ada tulisan pagi, ada yang kerja, makanya kita ngambil sore. Nah, yang Ang Ajis alami proses-proses sebelum di IAIC, apakah proses di teater-teater yang sebelumnya Ang Ajis geluti itu sama seperti yang di IAIC seperti ini atau berbeda? Ya secara kesepakatan waktu saya pikir sama, saya serahkan ke pemain bisanya kapan, biar enak gitu loh, biar teman-teman pun belajar komitmen ketika kita jam 7 latihan, oke jam 7 kita pegang omongan kita. Tapi yang perlu sedikit diklarifikasi bahwa MI itu saya tidak ikut teater gitulah, tidak ikut teater, hanya SMA saja, SMA terus kuliah gitu loh. Nah kalau bisanya malam ya kita malam, kayak proses Sepasang Merpati Tua itu kan di bulan Ramadan itu, karena memang bulan Ramadan kan puasa lemes. Akhirnya ngambil jam malam setelah taraweh gitu loh, sampai malam. Ya itu resiko proses. Kita proses tapi tidak mau terima resiko. Saya pikir ini jangan-jangan di pikiran orang-orang seperti itu dia hidupnya sudah di surga gitu loh. Yang tidak ngambil keputusan itu tidak ada risikonya. Itu kan ya mulia sekali gitu, mulia sekali. Artinya di dunia itu segala keputusan proses apapun ada risikonya gitu loh. Ada risikonya. Jadi kita jangan terlalu naif, jangan terlalu lugu, jangan terlalu polos juga ketika kita ngambil keputusan nggak ada resikonya. Setiap keputusan ada resikonya, Pun ketika saya memutuskan untuk yuk garapan, wah itu kan resiko-resiko pertimbangan, makanya
saya perlu melakukan permohonan itu karena memang mempertimbangkan resiko-resikonya. Dan prinsip saya ambil resiko yang sekiranya bisa saya hadapin gitu. Iya. Itu sih. Oke, menarik sekali ya tadi mengenai proses-proses. Ternyata ya di teater yang pernah Ang Ajis geluti juga hampir sama ya. Kita kesepakatan waktu bisanya kapan gitu. Jadi nggak mesti sutradara harus gini sekarang, harus gini, enggak ya. Berarti kita tetap kompromi sama yang lain. Oke, tadi ada sedikit mengutip Ang Ajis mengatakan Insya Allah Teater Geni Institut Agama Islam Cirebon itu mau produksi kedua. Yes! Full power. Oke, kira-kira bocoran untuk ini kalau boleh ya, kalau nggak boleh juga nggak apa-apa gitu. Bocoran mengenai tema dari naskahnya itu apa? Apa ya kalau tema? Saya juga bingung kalau tema ini dimasukkan kategori apa. Karena ini naskah ini pun selesai itu kemarin malam dan mengalami beberapa kali revisi isi. Jadi ketika saya proses pembuatan naskah itu udah jadi nih secara liar. Saya baca lagi, wah ini kayaknya kurang enak nih. Poles sampai jadi naskah. Tapi yang pasti adalah karya yang kesekian di Teater Geni itu, insya Allah produksi 2 itu, ini berangkat dari sebuah keresahan saya bahwa ketika kita tua itu, apa sih yang dimiliki? Itu. Apakah harta, apa tahta, apa wanita? Kalau misalkan harta ya nggak ada istilah pensiunan ketika kita tua. Tapi memang hal-hal ketika kita sudah menjadi tua itu kan kita bisa apa lagi gitu. Kerja ya tenaga sudah tidak mampu. Akhirnya ya membual tentang masa lalu dan lain sebagainya. Makanya di naskah yang sekarang agak berbeda dengan naskah yang pertama yang tak seperti Sepasang Merpati itu. Walaupun sedikit-sedikit ada romantisme, tapi ya nggak banyak lah, lebih ke banyak kepada kritik ya. Kritik karena memang saya ngeliat realitas sosial itu begini, ternyata begini. Nah, ngeliat apa dari kacamata saya ngeliat realitas sosial seperti itu, akhirnya memancing keresahan saya. Oh ternyata hidup tuh begini gitu, hidup tuh begini. Makanya yang ini yang kemudian saya catat, saya ketik di naskah ini. Secara tema yang masing-masing kan nanti penonton yang menafsirkan ini apa. Tapi yang pasti judulnya itu kan apa tuh judulnya? Setiap malam selepas Isya gitu. Setiap malam selepas Isya gitu sih, lebih kepada itu. Oke. Jadi untuk teman-teman tadi sekilas mungkin sinopsis ya bisa dikatakan atau gambaran sedikit dari Insya Allah produksi kedua. Nantikan terus, jangan lupa hadir. Jos. Dan ini kan di tengah pandemi. Saya pun itu apa ya? Sebenarnya dari tahun 2020 saya pengen proses lagi itu, tapi ngeliat gila COVID ini kurang ajar gitu. Kurang ajar, bener. Membuat gerak kita terbatas. Akhirnya Teater Geni ya bukan hanya Teater Geni, teater bisa apa walaupun ada hanya virtual dan lain sebagainya sudah dijawab melalui karya-karya yang di virtual dan banyak kok teater-teater yang secara karya diturunkan di virtual YouTube, Zoom dan sebagainya. Tapi kan tetap saja bahwa COVID ini membatasi gerak kita. Makanya di tahun 2021 ini masa iya Teater Geni nggak proses gitu. Masa akhirnya saya dengan nawa itu bismillah memberanikan diri untuk proses. Terus metas kayak gimana ya walau alam iswab. Yang penting saya punya alternatif yang tidak mungkin saya bocorkan di sini gitu loh. Tidak mungkin saya bocorkan di sini. Nanti ini obrolan intern kita. Dan memang sempat waktu itu juga masa hangat-hangatnya pandemi itu ya kita Teater Geni juga udah ada planning untuk produksi 2. Cuman memang karena kendala situasi yang membuat akhirnya kita proses itu ya melalui YouTube gitu kan. Kayak kemarin tuh
ada film di mana saja ya, ada bulan separuh mati gitu kan. Pokoknya yang penasaran ada di channel YouTube kita. Iya. Insya Allah seru lah, dijamin seru, pasti seru. pasti seru. Artinya gini, memang apa ya, akhirnya kan pelampiasan saya disalurkan melalui karya yang bukan berbentuk teater. Mungkin ya kayak film ini, di film Di Mana Saja itu kan garap film pertama kali saya gitu loh. Pertama kali saya, kemudian Bulan Separuh Mati. Dan saya pikir, wah nggak puas gitu loh. Saya kudu proses teater gitu loh. Harus dijawab dengan karya yang berbentuk teater gitu loh. Film saya pikir yang Di Mana Saja Bulan Separuh Mati saya pribadi belum puas. Artinya, saya tidak bicara kepuasan batin ya mas. Aduh kok begini, proses kok begini gitu. Ada sesuatu yang hilang di mana proses khas teater itu ada ciri khas gitu. Ada ciri khasnya adalah salah satunya di mana kebersamaan lebih terjalin gitu loh. Bukan berarti proses film itu tidak ada kebersamaan. Ada proses-proses kebersamaan, tapi spirit yang dibawa itu beda, rasanya beda. Lelahnya pun beda. Memang secara proses saya pikir lebih lelah proses teater. Tapi ketika kita udah, wah kita ada spirit lain bahwa gila, hidup itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Untuk mencapai sebuah cita-cita, tujuan itu tidak sederhana gitu loh. Dan teman-teman kan merasakan hal itu. Gitu sih. Oke, menarik ya bicara tentang proses, tetap berproses di masa pandemi seperti ini ya. Dan mudah-mudahan kita doakan, saya minta doanya kepada teman-teman semua, semoga teater geni pada produksi yang kedua ini bisa terlaksana di tahun 2021 ini. Amin. Jos. Dan apa ya, ini sedikit tambahan. Kesenian yang apa ya, ini obrolan saya dengan guru-guru saya. Kesenian yang paling dirugikan ketika masa COVID itu adalah teater gitu loh. Musik yang masih aman bisa melalui virtual, lukisan mungkin masih bisa aman. Lo teater gimana coba? Iya. Makanya kan ini kan yang bikin saya, aduh iya juga ya. Ini karena teater tidak bisa lepas dari aktivitas penonton itu sendiri. Aktivitas penonton, artinya aktivitas penonton itu di mana penonton itu masuk ke dunia visual, ke dunia panggung yang kemudian diterjemahkan oleh mereka, ya diterjemahkan oleh apresiator itu. Makanya, wah kira juga ini kalau misalkan melalui YouTube apa bisa gitu loh. Makanya ketika saya nanya beberapa teman-teman, lebih enak pertunjukan teater yang online atau offline? Ya offline. Energinya juga lebih dapat. Iya, langsung kerasa gitu, langsung kerasa. Ketika offline pun ada pun di YouTube itu sifatnya hanya dokumentasi, bukan sebuah pertunjukan yang memang terjadi pada saat itu. Kan gitu, makanya makanya akhirnya saya memilih beberapa alternatif ketika proses, ya udah kan gitu. Oke, yang menarik juga, kita kan waktu produksi pertama itu sebelum COVID datang kan? Waktu itu alhamdulillah kita sudah pentas produksi pertama, dan 2 minggu kemudian itu COVID datang di Indonesia baru angkat-angkatnya itu. Dan yang saya amatin itu di Cirebon khususnya, setelah terakhir kita mentas itu saya amatin nggak ada ya pertunjukan lagi di gedung kesenian. Nah ini kan ini ya udah pertanyaan apa sih yang mengganjal di diri saya gitu, bahwasanya sekarang kan emang masih hangat COVID-19, cuman kan kita sudah new normal gitu kan. Kita boleh melakukan aktivitas-aktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan gitu kan. Nah, jika kita mungkin dari penggiat teater, bukan dari teater geni saja, dari teater manapun, khususnya yang Cirebon gitu, ingin melakukan pentas di GK dengan mungkin yang tadinya kapasitasnya di GK bisa nyampe 100 orang gitu, mungkin bisa dibatasi 50 orang gitu kan, dengan ketentuan-ketentuan yang ada, memakai masker, dengan mematuhi protokol kesehatan, hand sanitizer, itu kira-kira bisa tidak ya? Menurut Kang Ajis?
kalau ke arah situnya kan karena saya pribadi belum ngobrol gitu lah Iya. dengan pengurus gedung kesenian, makanya saya pengen ngobrol dulu gimana. Tapi ya memang apa ya, ya mudah-mudahan bisa lah, mudah-mudahan bisa. Dan ketika kita menawarkan alternatif ya, dan solusi yang memang ini bisa bisa direalisasikan, saya pikir bisa lah kan gitu. Makanya saya pikir saya pun butuh ngobrol dengan beberapa senior saya di teater, ini gimana karena terakhir itu kan di masa pandemi itu yang mentas teater itu teater rumput, kemudian teater caruban. Pun teater caruban itu kan monolog dan itu virtual, tidak live, maksudnya di live itu tidak offline gitu loh, tapi virtual gitu. Makanya kalaupun ia tidak bisa ya mau tidak mau online, tapi kalaupun tidak bisa ya sebenarnya saya mengusahakan bahwa offline gitu. Gimana caranya ya kita menyiapkan beberapa alternatif gitu. Ya, mudah-mudahan mah bisa ya. Amin. Gitu ya. Oke, amin. Makanya kan ketika ini mau produksi kedua kan, ya butuh ngobrol dengan beberapa orang. Iya. Butuh ngobrol dengan beberapa orang. Pertama terkait memang situasi pandemi. Enaknya di mana. Yang kedua adalah karena kebiasaan saya itu ketika saya bikin naskah pasti diuji, bukan pasti, insya Allah saya uji melalui orang-orang yang punya kapasitas gitu. Dan itu tidak hanya satu, ya paling banyak 5 orang lah saya bawa naskah, ini naskah saya yang baru, gimana kita diskusi tentang naskah. Jadi memang sebelum proses saya biasanya ada tes pengujian tentang naskah saya. Artinya naskah saya itu secara pribadi saya mampu mempertanggungjawabkan tidak, secara referensi, secara teori gitu, secara riset juga. Salah satunya kan dosen IAIC, terus guru-guru saya gitu, guru-guru saya. Dosen IAIC ya itulah dosen gokil. Okay. Ini super sekali menurut saya ya. Jadi saya nggak serta-merta bikin naskah pun. Ini naskah ini belum saya diskusikan. Pengen saya nanti ada beberapa saya pengen diskusikan. Dan ketika saya berdiskusi tentang naskah saya biasanya privat. Privat itu dalam artian saya tidak mengajak teman-teman yang tidak begitu banyak, cukup 2 orang atau 3 orang, karena lebih asik gitu, lebih asik. Kalau nanti banyak kan malah ujung-ujungnya guyon. Nggak serius nanti. Iya. Nggak ini. Oke, kembali ke proses nih. Mengenai proses, ini kan insya Allah kita akan produksi yang kedua ya. Sepintas mungkin menurut Ang Ajis, proses kali ini dengan proses yang dulu, proses produksi pertama ini menurut Ang Ajis gitu, pandangan ke depan itu akan lebih sulit yang mana? Kemungkinan besar kan karena ini dibentukkan dengan kondisi sekarang. Saya pikir lebih sulit yang sekarang, bicara kondisi, kemudian dari kekuatan teater geni itu sendiri. Kan banyak itu yang keluar dari teater geni. Oh iya. Wah, hampir 10 lebih itu yang keluar dari teater geni. Nah itu karena nggak ada kemauan atau apa itu alasannya kira-kira? Karena apa ya? Mungkin saya juga nggak tahu. Tapi mungkin karena memang aturan di teater geni terlalu ketat. Bisa jadi ya, bisa. Tapi menurut saya biasa-biasa aja gitu. Mungkin ya itu prasangka saya, mungkin aturan teater geni terlalu ketat, padahal mah biasa-biasa saja. Saya hanya menagih ucapan teman-teman yang katakanlah ya saya siap, saya nagih ini biarnya mungkin, tapi kok begini. Saya hanya menagih seperti itu. Artinya hanya sebatas mengingatkan. Pun ada pun mereka yang tidak percaya, is okay, no problem. Karena berangkatnya saya itu ketika proses itu saya nggak mau dari sebuah keterpaksaan gitu loh. Saya pengennya ya mau atas dasar apa? Ya mau gitu loh, tidak atas dasar saya diajak sama kamu Arif, saya diajak sama Kasaru, saya diajak sama Iyad. Saya nggak mau yang seperti itu. Yang biasanya yang diajak-ajak seperti itu yang biasanya terjebak kemudian nyesel. Gitu loh. Aduh saya nyesel diajak sama Kasaru, ternyata Kasaru saya akhirnya menyalahkan orang lain. Kan seperti itu. Pun banyak yang keluar, artinya saya pikir ya is okay lah. No problem. Yang penting jangan sampai ketika sudah masuk naskah
kari blockingnya aja atau kari metasnya aja minta mundur, saya mundur, yo edan ngajak ibu. Itu juga kemarin sempat terjadi ya seperti itu. Lah iya, itu kan sempat terjadi. Sempat terjadi. Maka saya memaklumi karena, waduh ini orang baru ya, jadi ya udahlah saya maklumi. Tapi pemakluman yang teater geni berikan itu mau sampai kapan gitu loh? Iya. Misalkan pemakluman teater geni selalu diberikan, wah keinjek-injek nggak punya prinsip, prosesnya tidak akan jadi gitu loh. Makanya tegas-tegasan aja, kompromi tapi ada batasnya, pemakluman tapi ada batasnya. Sekarang kan kita secara person, secara individu pengennya dihormati, pengennya dihargai oleh setiap organisasi. Tapi kadang kita sebagai individu tidak menghormati aturan-aturan yang ada di dalam organisasi itu. Iya. Ini kan membuat kita bingung, termasuk saya, ini orang maunya gimana sih? Iya. Saya pun sering diskusi dengan beberapa teman-teman yang mereka itu aktivis juga. Ini jadi mereka itu maunya apa? Dibeginikannya begini, dibeginikannya begitu. Iya. Maunya apa? Oh, ternyata maunya yang enak. Saya pikir kan, aduh kalau yang begini ya ribet juga. Makanya saya ketika ada orang yang mau ikut proses atau ikut gabung dengan teater geni ya ngomong apa adanya, proses itu ya begini, enggak enak loh, teater tuh enak loh, gini loh, enak loh, gini loh, enggak loh yang begitu apa sih loh, itu kan kamuflase lah, pura-pura. Ini iya tadi sempat mau ditanyakan sebenarnya tuh, ini kan mungkin ada teman-teman dari khususnya dari mahasiswa kita yang mau masuk ke teater itu masih ibaratnya awam tentang teater gitu, yang sepintas saya tahu gitu, yang saya amatin gitu ke teman-teman mahasiswa khususnya IAIC, teater itu hanya sebatas pementasan saja, hanya sebatas drama saja gitu kan. Nah sebenarnya menurut Ajis nih, penggiat teater ya dari SMA sampai sekarang, sebenarnya di teater itu selain drama itu apakah ada hal yang lain atau gimana gitu? Iya banyak lah. Kalau bicara pertunjukan teater aja kan itu hanya sebatas keberadaan bentuk seni teaternya saja, tapi secara individu ke dalam diri kita itu kan jauh gitu. Saya pribadi belajar hidup itu ya di proses-proses teater, karena kebanyakan saya memposisikan ketika kita menggarap sebuah naskah dan saya berposisi sebagai sutradara, itu kan sebuah lelakon yang memang berat gitu loh. Tidak semua orang bisa menjadi sutradara. Nanti juga tidak semua orang bisa menjadi sutradara. Orang-orang yang berada di posisi sutradara itu orang-orang yang saya pikir sudah mengalami proses-proses teater yang luar biasa gitu loh. Dan saya mengalami tekanan itu. Iya, artinya sutradara itu kan harus bisa bahasa saya menyelamatkan kru-krunya. Yang harus diselamatkan apa? Dari kehidupan, dari pengetahuan. Saya ini dari senior saya gitu loh. Anda nggak bisa menjadi sutradara latihan HIWS lepas, nggak bisa begitu. Tapi memang harus secara pengetahuan harus lebih, secara kehidupan juga harus mampu memberi kehidupan gitu loh. Artinya memang tidak bisa sesimpel itu ketika kita jadi sutradara gitu loh. Makanya saya memberi standar bahwa ketika pengen ketika kita pengen menjadi sutradara, itu minimal itu jadi aktor 5 kali dengan naskah genre yang berbeda. Tujuannya apa? Bicara proses, udah makan pahit asamnya, kemudian bisa nyontohin juga gitu loh. Sutradara teater itu kan bisa disamakan juga dengan pemimpin gitu loh. Ada juga yang mengatakan sebagai guru, ada juga yang mengatakan sebagai Tuhan, yang macam-macam lah sebutannya. Wah, yang begitu kan kita harus bisa memberi contoh yang baik gitu loh, harus bisa memberi contoh yang baik. Makanya saya pikir sutradara yang baik itu ya ketika secara penyampaian jelas, terus kemudian bisa memberi contoh secara karya. Jangan sampai bikin naskah sementara saya tidak bikin naskah, terus bikin teater bikin pertunjukan sementara saya tidak bisa bikin pertunjukan. Ini kan kata-katanya kan bertolak belakang dengan sikap kita. Yang ini juga saya cukil juga, ada karena
banyaklah saya pikir lah. Ngomong A, sikapnya B, Iya. kacau juga manusia tuh. Kacau ya. Brengsek. Brengsek. Oke, tadi sudah sempat dibahas juga mengenai beberapa dari teman-teman kita yang sempat keluar ya, karena mungkin yang mereka tahu itu ya di teater mungkin hanya sebatas pementasan, dan ketika nggak ada pementasan dan drama itu kan jenuhnya bener-bener ampun ya, karena kita latihannya seperti biasa gitu kan. Kadang dan saya merasakan hal itu gitu, ketika ada proses itu kayak sesuatu yang mau dituju target itu ada gitu, jadi jelas gitu. Ketika nggak ada proses gitu, latihan biasa itu sensasinya itu beda dengan yang ada di proses. Nah, ini kan mengenai dengan teman-teman yang kita sudah keluar ya, Iya. maaf ya. Ya keras aja teman-teman yang udah keluar gitu. Udah keluar gitu. Ini kok teman-teman juga udah pada tahu kok. Ya, jadi untuk ke depan dalam pengrekrutan kita teater geni, khususnya teater geni, itu sebaiknya kita memberikan atau memberikan sih bahasanya, memberitahukan ini loh nggak enaknya teater geni kayak gini gitu. Jadi bukan hal yang manis-manisnya aja gitu. Iya, memang seharusnya begitu. Harus begitu. Seharusnya begitu. Makanya pas pendidikan teater 1 itu kan dari sekian banyak peserta, ketika TM saya kasih tahu bahwa ini begini loh. Iya. Ini begini loh. Saya nggak mau di UKM teater, di organisasi teater geni itu ada sebuah kepalsuan, ada sebuah kemunafikan, ada sebuah kepura-puraan. Karena nanti yang bertahan di teater geni itu adalah keluarga. Iya. Ya sepengennya saya keluarga tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Saya nggak suka sama ente 13, saya nggak suka sama Anda. Selesai masalah gitu loh. Salah. Dan itu ketika sebuah rasa keterbukaan itu kan berarti kan kita sudah akrab gitu loh. Tapi ketika kita masih terbelenggu sama kepura-puraan, saya nggak enak. Tapi kan, oh ya buat apa yang begitu-begitu. Makanya kan banyak yang mental juga. Iya. Karena memang, bukan apa ya, bukan saya, tapi ya berat bagi orang yang memang belum tahu. Tapi kalau orang yang sudah senang, mah enteng-enteng aja. Sesuatu yang didasari sama kesenangan itu enteng kok. Padahal sama-sama aja prosesnya. Cuman kitanya nggak sadar gitu loh. Makanya kita hidup itu kebanyakan dalam dunia ketidaksadaran kita. Kan gitu. Iya, menarik sekali, menarik Bung. Oke, mengenai naskah lagi nih. Ini kita kan di teater geni ya. Ini kan mau produksi yang kedua, dan itu juga alhamdulillah karyanya Angaji sendiri gitu. Kita nggak dari orang lain gitu. Sebelumnya Angaji sendiri itu pernah membuat naskah itu kira-kira berapa naskah? Mas yang saya ingatnya gitu. Lupa saya, cuman yang ada di teater geni aja kan naskah seperti Sepasang Merpati, ini naskah baru, Setiap Malam Selepas Sisa, kemudian Di Mana Saja itu film, Bulan Separuh Mati itu kan bisnis Bulan Separuh Mati itu bisa juga dia adaptasi menjadi naskah teater gitu. Terus Dongeng Sebelum Tidur, lupa lah ya, cuman yang pasti yang ada di teater geni cuma ada berapa, 5 atau 4 ya, sekitar segitu. Nah, yang maksudnya bisa gimana ya? Maksudnya naskah bisa tertuang di sini nih. Maksudnya Anajis bisa menuangkan naskah dari beberapa tadi yang disebutkan ya. Itu yang dialami, maksudnya yang bukan dialami ya, yang dirasakan Angaji itu ketika bikin naskah itu ketika mengamati dunia sekitar sekarang atau mungkin mengamati dari peristiwa orang lain gitu, pasti orang lain gitu, lebih ke mana sebenarnya Mas ketika bikin naskah? Jadi naskah-naskah yang saya tulis itu kan kebanyakan kan dari sebagian dari pengalaman hidup saya, kemudian saya coba observasi juga gitu, observasi yang naskah yang Setiap Malam Selepas Sisa itu kan pas murni bukan pengalaman pribadi saya, hanya pandangan-pandangan saya, pandangan-pandangan saya yang kemudian saya perkuat dengan observasi bahwa ada begini. Nah kalau seperti Sepasang Merpati itu berangkat dari pengalaman sendiri.
Iya. Saya coba membuka memori saya bahwa saya tuliskan aja. Iya. Dan sampai saya mencoba mengemas dengan pemilihan kalimat yang kira-kira pas gitu, yang kira-kira pas. Kemudian film di mana saja itu kan berangkat, ya semuanya berangkat dari keresahan. Dari keresahan, bentuk keresahannya itu kan beda-beda. Nah, seperti sepasang merpati yang begitu, di mana saja ya problema ketika kita belajar itu kadang terbelenggu sama mindset bahwa kita itu harus dunia formal, dan dunia formal pun harus instansinya harus yang wah, bonafit. Kan itu kemudian bulan separuh mati, dan ini kan setiap malam selepas sisa itu kan observasi saja, artinya pengalaman yang tidak langsung saya serap gitu loh, kemudian saya ketik gitu loh. Dan ketika saya menulis naskah itu posisi kalau saya pribadi, posisi saya harus benar-benar tidak terganggu tanda kutip dengan permasalahan lain. Karena pembuatan naskah setiap malam selepas sisa itu sempat terhenti berbenturan dengan UAS. Artinya ini kan mengganggu. Dan UAS ini kan mengganggu konsentrasi saya bahwa akhirnya naskah ini terpending dulu. Terpending dulu. Oke, saya break dulu nulis naskah ini. Kemudian kasus-kasus ada problem juga pas prop itu kan mengganggu juga. Saya pengen ingin menyelesaikan tapi ada gangguan yang saya pikir masalah sepele cuman dibesar-besarkan. Masalah prop itu benar pemilihan ulang yang seperti itu kan mengganggu, saya pikir aduh yang begini kacau gitu loh. Nah setelah itu ya saya mau melepas itu semua, saya pengen fokus gitu, makanya beberapa di teater geni ada beberapa yang saya serahkan ke teman-teman, itu kan salah satunya teater geni bincang-bincang saya serahkan ke Muarif sama Sarul karena saya pengen benar-benar menyelesaikan naskah saya. Waktu tak seperti sepasang merpati kan itu kan 2 malam ketik selesai. Nah, selesai. Ini kan pending berapa minggu. UAS, aduh, terus itu. Terus kemudian wah yaudahlah, saya pikir saya pengen fokus, alhamdulillah jadi gitu. Kan itu. Yang menarik lagi proses pembuatan naskah itu yang tadi saya amatin dari Kang Ajis, ketika membuat naskah itu kadang ada keresahan dalam diri. Ini misalkan pembuatan naskah itu dari hayalan kita, kira-kira itu bisa jadi, maksudnya jadi lakon naskah yang yang bagus mungkin, atau mungkin naskah itu kebanyakan lahir dari keresahan kita. Jadi khayalan, keresahan itu kan saling keterkaitan. Bisa keresahan itu melahirkan sebuah khayalan, bisa khayalan itu melahirkan keresahan gitu loh. Adapun nanti ini melahirkan bentuk naskah yang bagus atau tidak, secara pribadi saya pun tidak tahu standar naskah yang bagus itu seperti apa. Yang penting kan jelas. Alur cerita jelas, penyampaian pesan jelas, dialog jelas gitu loh. Artinya yang naskah yang paling bagus bagi saya adalah ketika kemasan dari dialognya itu jelas gitu ya, jelas. Tidak ada tumpang tindih antara alur satu ke alur yang lain, dan bisa dipahami secara bisa diterjemahkan oleh khalayak umum lah begitu. Itu. Oke, menarik sekali. Saya jadi pengen buat naskah. Tapi bikin lah. Jadi bikin naskah itu kebanyakan kita terjebak loh. Saya takut. Artinya kan yang modal utama ketika kita mau bikin karya ya berani, nekat, banyak baca gitu loh. Terlepas karya kita jelek atau bagus ya orang lain yang menilai, tapi minimal kita bagus nggak Rip naskahnya, insya Allah bagus. Pede dulu. Insya Allah bagus. Loh iya, itu kan doa. Makanya ketika ada yang nanya naskahnya bagus nggak, insya Allah bagus. Terlepas jelek katanya bagus. Itu kan terjemahan Anda terhadap naskah saya, terjemahan naskah saya terhadap dari saya itu bagus gitu loh. Bodoh amat kayak orang lain, itu kan egois sekali. Tapi yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pada ranah-ranah ini yang kadang membuat kita takut pada ranah-ranah pertanggungjawaban.
Padahal segala sesuatu itu yang kita perbuat itu pasti dipertanggungjawabkan. Pasti dipertanggungjawabkan. Kan gitu. Iya benar. Oke, Ngajis. Ini tadi kita sudah bahas banyak tentang naskah ya. Iya. Ini saya ada dapat satu naskah. Naskahnya Ngajis Al-Awwali ya. Ada. Itu ada ya, saya nemu itu ada yang dengan judul, dengan tema itu dongeng sebelum tidur. Nah, ini saya masih belum paham gitu makna dari ini, kan udah pernah dipenaskan ya. Jadi aman lah insya Allah kalau misalkan diceritakan sedikit gitu gambaran dongeng tentang dongeng sebelum tidur itu seperti apa. Jadi apa dongeng sebelum tidur ketika ini digarap itu kan bukan banyak, ada beberapa versi. Versi yang dari teater SMA, teater V, kemudian teater independen yang sekarang udah bubar, kemudian teater MI. Ini banyak versi. Tapi pada intinya adalah bahwa dongeng sebelum tidur itu ketika kita ingin membicarakan sebuah kebenaran di dunia nyata, sulit gitu loh. Sekarang kebenaran, kebaikan itu ya hanya ada di negeri dongeng. Hanya ada di masa-masa lalu yang kemudian kita ceritakan sebuah kisah gini loh, dulu gini. Saya ingin apakah kebenaran itu sekarang masih ada? Masih. Tapi apakah kebenaran yang sekarang ada itu bisa melahirkan kebaikan? Kan belum tentu juga. Sekarang banyak orang-orang berpendidikan, banyak orang-orang ahli agama, banyak orang-orang yang saya pikir keren-keren lah. Tapi kok begini-begini terus. Beda dengan yang dulu. Nah, dongeng sebelum tidur itu menganggap ketika kebenaran dibicarakan itu dongeng lah. Saya pikir udah bukan ya. Susah, bukan nggak ada, susah. Ya, artinya dongeng. Dongeng sebelum tidur. Jadi misalkan kan banyak ketika orang diajak ngobrol terkait tentang kebenaran pada ngantuk. Akhirnya dongeng-dongeng itu ya sebagai pengantar tidur saja. Jadi ketika kebenaran kita bicarakan itu hanya sebagai pengantar tidur. Sebagai pengantar tidur. Lo ngomong apa sih? Ngantuk kok. Karena tidak sefrekuensi. Iya. Kan gitu, makanya waduh kok kacau ya. Kan gitu sih. Oke, menarik ya tadi tentang sekilas dongeng sebelum tidur. Jadi ya menarik sekali menurut saya juga. Oke, kembali ke proses juga Ngajis ya. Untuk mengenai yang produksi yang baru ini yang Ngajis. Ya. Kira-kira ini kan kita apa ya, dari teater geni mengalami apa ya, sedikit anggotanya tuh kebanyakan ya tadi sudah banyak yang mental gara-gara mungkin kemauannya kurang. Karena mungkin gak sefrekuensi dengan yang teater geni, karena peraturan yang teater geni gitu. Ini menurut Ngajis ini apa sih kendala-kendala selain lingkungan tadi kan kalau masa pandemi gitu kan. Nah ini untuk membantu mensukseskannya acara lakon atau apa namanya naskah ini itu apakah kita dari teater geni akan meminta bantuan dari pihak kampus UKM lain ataukah dari kita teater geni sendiri gitu? Saya lebih memprioritaskan kekuatan kita terlebih dahulu, mengukur kekuatan SDM kita. Jadi ada beberapa orang dan kemampuannya apa-apa saja. Dan ketika kemampuan ini diakses, setiap individu itu akan bisa menghasilkan apa. Saya lebih menganalisa ke sana dulu, artinya mengukur kekuatan kita. Artinya SWOT itu kan dipakai, analisis SWOT itu kan dipakai. Jadi ketika saya menggarap itu, saya pun secara pribadi memikirkan sebuah kekuatan SDM kita secara individu. Arif ini gimana nih? Iya ini gimana nih? Sarul ini gimana nih? Jadi mengukur. Ketika, ini kayaknya kurang di bagian-bagian tertentu, ya mau tidak mau, kita akan ambil orang di luar anggota teater geni gitu loh. Tapi saya memprioritaskan kekuatan teater geni dulu, mengukur SDM kita, dan saya pengennya dimaksimalkan gitu loh. Bisa kok kalau teman-temannya mau itu ketika kemampuan diasah. Lagi-lagi saya tidak percaya dengan kemampuan-kemampuan yang bisa dari itu, nggak mau. Saya nggak percaya itu. Saya percaya Anda mau atau tidak. Kan gitu. Kalau mau, hayu kita proses bareng-bareng. Dan saya selalu memposisikan diri saya sebagai orang yang bareng-bareng proses.
tidak ada di atas teman-teman, bahkan tidak ada di bawah teman-teman, ya rata lah saya pikir. Karena ya bareng-bareng proses belajar gitu loh. Jadi saya lebih mencoba menggali potensi-potensi yang ada di dalam teater geni itu sendiri. Dan ini kan menggali potensi-potensi yang ada di dalam teater geni atau di dalam organisasi itu sendiri kan nggak mudah. Butuh kepercayaan yang tinggi terhadap anggota-anggotanya. Kenapa produksi satu itu bisa alhamdulillah bisa mentas? Itu kan saling kepercayaan. Tim produksi terhadap tim kreatif terhadap tim produksi, terus organisasi terhadap personal terhadap organisasi. Ini kan memang harus saling kepercayaan. Makanya ketika proses organisasi itu, nggak tahu saya pernah bilang atau tidak, jangan sampai sekali-kali bilang bahwa saya sibuk, saya ini nggak bisa. Itu bisa membuat kesan bahwa ternyata orang-orang yang aktif di organisasi itu orang-orang pengangguran. Ini walaupun kalimat ini sepele tapi bisa membahayakan juga gitu loh. Makanya orang-orang yang sudah tahu insya Allah tidak akan mengatakan hal itu. Pun kalaupun ada orang yang mengatakan hal itu, ya saya pikir orang-orang yang kemarin sore lah. Dan itu memang harus butuh pemahaman dan harus diberitai. Oke, mungkin ini ada sedikit lagi ya. Mungkin menurut bukan kesan sih, pesan-pesan dari Angajis untuk wabil khusus untuk anggota teater geni supaya tetap kompak, supaya nggak ada teman-teman kita yang keluar lagi gitu. Yang perlu bahasanya tuh sampaikan untuk teman-teman kita dan juga untuk penggiat-penggiat teater lain gitu, yang mendalami ke dunia teateran. Pesan dari Angajis itu untuk masuk teater itu harus gimana? Jadi kalau saran kalau saran untuk teman-teman teater geni, khususnya teater geni ya, ini dari guru-guru saya. Ketika teman-teman merasa terzolimi dengan organisasi teater geni, maka segera tinggalkan teater geni gitu loh. Karena pengennya saya teater geni itu menjadi ladang keberkahan teman-teman gitu loh. Iya, ada proses kan oleh apa sih mending menggawe. Nah, ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, saya pikir tinggalkan segera. Kalau bisa diminimalisir, bisa diredam, bisa dihilangkan, ya hilangkan. Kemudian yang kedua adalah ketika bertemu dengan sosok kejenuhan itu, ya jangan didiamkan tapi dilawan gitu loh. Artinya saya pikir tidak hanya di teater geni, di semua organisasi pun butuh yang namanya kesetiaan terhadap organisasinya. Artinya apa? Kesetiaan itu kan tidak bisa diukur ketika awal-awal masuk, wah ini bakal setia nih. Gak bisa. Kesetiaan itu butuh diuji. Sekuat apa sih kita dalam proses organisasi ketika berhadapan dengan sebuah problema, dengan sebuah masalah, dengan sebuah konflik. Ketika pada mental ya, oke, saya bisa menarik kesimpulan segini gitu loh. Dan ini problem ini kan bisa terjadi problem masalah pribadi, individu yang dikait-kaitkan dengan teater atau permasalahan lainnya. Artinya mencari, makanya saya sangat mempercayai bahwa memang betul bahwa mencari orang yang setia itu kan lumayan sulit gitu, dan di proses teater itu melatih ke arah sana gitu lah. Bagaimana kita memegang teguh kata-kata kita, kalimat kita yang dikeluarkan oleh mulut kita, kita pegang teguh itu. Makanya hati-hati dalam berbicara gitu lah, hati-hati dalam membuat sebuah kesepakatan gitu loh. Pengen saya kan ketika teman-teman membuat kesepakatan ya sadar lah. Saya selalu bilang ayo sadar gitu loh. Karena bangun. Iya, artinya ya setia dan bukan berarti saya yang keluar dari teater geni itu tidak setia ya. Setia gitu loh, ya setianya cuma sampai di situ gitu loh. Bisa jadi mereka itu setia di organisasi lain. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga teman-teman yang keluar dari teater geni itu bisa bahagia
Karena kita proses itu untuk mencari kebahagiaan. Jangan sampai udah di dalam proses teater geningnya tidak bahagia, ketika keluar dari teater geningnya pun tidak bahagia. Iya. Apa yang teman-teman dapatkan dari proses hidup Anda gitu loh. Itu kan benar, kasihan, benar, miris gitu loh. Iya. Kan gitu. Artinya wah kasihan juga. Apa yang mereka cari ternyata tidak ditemukan gitu loh. Makanya saya ini juga kan teman-teman saya AMT juga sama Saul juga. Ya kita doakan saja semoga teman-teman bahagia gitu loh, bahagia dengan keputusan mereka yang diambil. Artinya ya inilah untuk melatih itu kesetiaan itu kita bisa setia, kita bisa cinta, kita bisa senang itu karena kita dilatih kebiasaan ternyata gini, bukan hanya sebatas dibicarakan, bukan hanya sebatas diteorikan. Teori mah tugas orang-orang akademis lah. Saya gini wah sama enggak lah kan. Makanya kalau saya mah lebih kayak berkarya cukup kita buktikan dengan karya kita. Tapi saya pribadi ketika berkarya, saya tidak ingin membuktikan apa-apa. Saya tidak ingin membuktikan bahwa saya bisa loh. Nih, saya tanpa Anda ini saya bisa berkarya. Saya tidak ingin membuktikan hal-hal seperti itu. Saya hanya lebih bahwa saya masih senang dengan dunia kesenian, dengan proses kesenian, khususnya teater. Maka saya bikin karya, bikin naskah, bikin pertunjukan. Berangkat dari situ. Artinya apa? Tidak ada ketergantungan, tidak ada keterikatan antara saya dengan Anda. Ketika Anda keluar, saya Muarif keluar nih. Saya harus membuktikan bahwa saya harus bisa berkarya tanpa Muarif. Ya nggak perlu ya begitulah. Bating siapa Anda bagi saya? Kayaknya penting banget gitu loh. Saya proses untuk pembuktian terhadap Muarif, katakanlah seperti itu. Jadi ya prung saja lah. Karena atas dasar kesukaan, kesenangan. Insya Allah ketika kita atas dasarnya itu, semesta juga tersenyum. Wes, terus Jess, jalan dia nih. Mungkin jalan kebahagiaan kita berbeda. Kan gitu. Kan harapannya saya kan, proses itu ya, bukan harapan ya harapanlah mendapat restu Tuhan, bahwa saya masih diberi pikiran masih diberi akal untuk berpikir, masih diberi nurani untuk merasa, masih diberi mata untuk melihat, masih diberi mulut untuk bicara, masih diberi telinga untuk mendengar gitu loh. Artinya ya anugerah yang seperti itu kan luar biasa. Makanya saya coba tulis melalui ini bentuk rasa syukur juga. Karya-karya saya merupakan sebuah sesembahan saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa saya bersyukur nih punya anugerah yang sedemikian rupa sehingga saya buat naskah, buat pertunjukan gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pembuktian yang sifatnya untuk persembahan ke manusia. Eman-eman. Artinya dongkol sendiri. Sementara saya berprinsip ketika proses teater, membuat pertunjukan, saya pribadi tanda kutip harus kosong kembali, dalam artian jangan sampai saya nggak mau memikirkan hal itu. Iya, itu hanya bisa memecah fokus, hanya bisa memecah belah kita. Kayaknya saya, proses. Makanya saya percaya di produksi yang kedua ini, sama lah produksi pertama, produksi yang kedua, saya mempercayai teman-teman anggota teater geni bahwa teman-teman anggota teater geni itu bisa menyelesaikan masalah pribadinya gitu. Ketika sudah menyelesaikan masalah pribadinya, proses untuk di teater geni untuk membuat pertunjukan itu lancar. Amin. Kan gitu. Itu sih. Kita nantikan nanti ya sama teman-teman semua di lakon yang produksi yang kedua. Judulnya bocorin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kan udah saya kasih tahu. Oke. Judulnya Setiap Malam Selepas Isya, karya Ajis Alawliya. Kita nantikan ya pertunjukannya. Jangan lupa menonton. Oke. Dan mungkin ada satu lagi yang mengganjal di pikiran saya, mungkin teman-teman juga. Kang Haji sendiri nih memilih jalan ke teater itu dulu itu mungkin apa ya? Kalau saya pribadi karena saya sebenarnya pengen menggeluti musik dan pengen mantih mental saya juga gitu, ke mental gitu. Karena yang saya tahu
ya yang dulu waktu saya masih awam gitu, teater emang hanya pertunjukan doang gitu, penampilan depan gitu kan. Ternyata pas saya udah masuk ke dalam teater ternyata luas juga gitu teater tuh, bukan hanya pertunjukan. Nah, pertanyaannya mungkin dari saya ke Ang Ajis, kenapa Ang Ajis memilih teater dan awal suka Ang Ajis ke teater itu apa gitu? Apa ya, kalau awal suka sama lah seperti teman-teman kejebak gitu loh. Saya pikir ternyata saya tersesat juga ternyata. Tapi sering waktu berjalan saya menikmati ketersesatan saya gitu loh. Dan yang perlu ditegaskan adalah bahwa saya belum bisa dikatakan setia terhadap proses teater. Itu yang perlu ditegaskan. Kenapa? Saya masih belum menikah. Lagi-lagi ketika kita sudah menikah, ini tantangan yang sebenarnya. Iya. Kan itu. Malah saya belum bisa dikatakan setia, tapi saya lebih kepada jalani saja. Jadi misalkan awal kenapa saya bisa memilih teater, samalah tersesat, kemudian seiring waktu berjalan, ternyata ketersesatan saya tanda kutip nikmat juga gitu loh. Artinya pengetahuan yang saya dapat, sedikit yang saya dapat itu kan berkata dari naskah-naskah. Dari baca-baca naskah, kemudian bawa ketika baca naskah, kemudian kita harus menerjemahkan naskah itu, kita butuh referensi yang kuat. Enggak, tuntutannya baca buku. Udah berangkat dari situ. Kemudian kan enggak serta-merta saya teater tuh apa sih? Wow, banyak lah orang ini yang menjas, teater tuh enggak jelas, macam-macam. Tuh mau jadi apa teater? Iya. Rezeki juga enggak jelas. Tapi insya Allah ketika kita istiqomah ya enak kok lah, enak. Jadi proses saja dulu, kita belajar untuk setia, belajar untuk jujur karena ketika proses teater itu kelihatan kok mana yang bobat, mana yang jujur, kelihatan di mata saya gitu loh, makanya bobat nih. Makanya ada keterkaitan ketika ini gampang ilmu masuk dan sulitnya ilmu masuk itu kan bisa dilihat ketika saya pribadi ketika proses teater bocah ki mengkenet kan gitu, dan itu yang harus dihancurkan ya, maksudnya tanda kutip sikap-sikap yang negatif lah itu yang harus dihancurkan. Kan ketika proses dengan naskah lama, naskah baru itu kan harus posisi mengosongkan diri. Ketika kita tidak mengosongkan diri itu kelihatan kita sudah bisa begini. Karena dari situ juga ada rasa keangkuhan. Ya, ini susah, insya Allah masuknya. Tapi belajar apapun ya harus kosong lah, tanda kutip ya, mengosongkan diri gitu. Gitu sih. Oke, mungkin itu saja pada kesempatan bincang-bincang teater geni pada hari ini. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih pada Ang Ajis. Yuk, saya doakan semoga Ang Ajis cepet dapat jodoh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan tetap setia pada teater geni. Amin. Dan tetap setia pada istrinya. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih sekali Ang Ajis tadi ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Jangan lupa nanti kita saksikan, kita nonton ya, misalnya untuk lakon yang kedua ini setiap malam selepas Isya karya Aziz Al-Awwaliyah. Ditunggu. Ya, semoga teman-teman kayak ayolah cepetan kayak udah ayo itu udah iya, karena setahun ini kayaknya teater tuh yang pertunjukan langsung offline gitu kan, kayaknya sudah habis tahun ini ya udah nggak ada ya. Mudah-mudahan dengan adanya produksi yang kedua ini dari teater geni, penikmat teater itu tergesa-gesa tuh. Masuk gagian. Latihan gue mentasnya gue. Oke, gitu aja. Terima kasih dan jangan lupa tetap dukung channel YouTube kita, yaitu YouTube Teater Geni. Tetap di like, komen, dan yang paling penting di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Dan jangan lupa follow juga IG Teater Geni, yaitu @teatergeni. Tetap di follow karena
Itu aktivitas Iya, teater. iya, untuk tahu aktivitas teater geni. Oke, saya ucapkan kembali lagi Kang Ajis terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu dengan narasumber yang berbeda. Tetap di Teater Geni, Borong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.